Halo Sobat Cerita Ahmad, bagaimana kabar kalian? Kali ini kita akan membahas sebuah cerita pembunuhan berantai yang sangat kejam dan sadis di Indonesia, yaitu kasus Rian Jombang. Lalu, siapakah Rian Jombang yang dikatakan membunuh para korbannya dengan kejam dan sadis ini? Mari kita bahas di Cerita Ahmad. Bagi Sobat Cerita Ahmad yang baru join di channel ini, silakan di subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian supaya tidak ketinggalan cerita dari Cerita Ahmad. Oke, kita langsung masuk ke ceritanya. Rian Jombang diketahui memiliki nama asli Ferry Idam Heniansyah. Dia merupakan terpidana mati kasus pembunuhan berantai sekitar 15 tahun silam. Tepatnya pada tahun 2008, nama Rian Jombang mendadak ramai dibicarakan publik karena kasus pembunuhan yang menjeratnya. Rian menghabisi nyawa korbannya dengan cara dimutilasi. Bukan satu atau dua orang, korbannya bahkan mencapai 11 orang. Dan tersebar di daerah Jakarta hingga Jombang, kampung halamannya sendiri. Pembunuhan yang dilakukannya tersebut berjalan dalam rentang waktu 2006 sampai 2008. Selama 3 tahun, pembunuh berdarah dingin yang dilakukan Rian Jombang itu berhasil menutup rapat pembunuhan yang dilakukannya. Rata-rata potongan tubuh korban dikubur di belakang rumahnya hingga dibuang ke tempat-tempat tertentu. Kasus Rian Jombang pertama kali terungkap setelah ditemukannya potongan tubuh di belakang Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, 12 Juli 2008. Dua buah tas yang berisi 7 potongan tubuh tersebut kemudian diidentifikasi dan terungkap identitasnya. Dia adalah Heri Santoso, seorang karyawan swasta di Jakarta. Diketahui Rian Jombang memiliki orientasi seksual terhadap laki-laki. Motif Rian Jombang membunuh Heri karena korban dituduh menggoda kekasihnya yang bernama Noval. Heri lantas dibunuh Rian di apartemen milik Rian sendiri, yaitu apartemen Margonda Garden Residen, kamar 309, Jalan Margonda Raya, Depok. Pasca membunuh Heri, selang beberapa hari kemudian, tepatnya pada 15 Juli 2008 di Pesona Kayangan, Depok, Jawa Barat, Rian ditangkap karena kedapatan menggunakan uang sebesar 3 juta dari rekening Heri. Uang itu dipakai untuk bersenang-senang dengan pacar sesama jenisnya, yaitu Noval tersebut. Karena kasus ini mencuat, muncul laporan warga lain yang kehilangan anggota keluarganya, tetapi merasa dekat dengan Rian Jombang. Dari laporan tersebut, polisi lantas melakukan penelusuran dan menemukan bekas kolam ikan di belakang rumah orang tua Rian Jombang. Ternyata di tempat ini terkubur 10 jasad korban Rian Jombang lainnya. Ketika ditemukan polisi, jasad korban pembunuhan Rian diketahui sudah berbentuk kerangka. Pembunuhan sadis yang dilakukan di kampung halamannya itulah yang akhirnya membuat dirinya dijuluki Rian Jombang. Dari 10 korban mutilasi tersebut, salah satu diantaranya adalah bocah berusia 3 tahun. Berikut daftar korban yang dibunuh Rian Jombang. Yang pertama bernama Gradi, yang kedua Vincentius Yudi Priyono alias Vincent yang berumur 30 tahun. Yang ketiga Grendi, yang keempat Guru Setio Pramono alias Guntur, yang kelima Agustinus F. Setiawan alias Wawan, 28 tahun. Yang keenam Nani Hidayati yang berusia 31 tahun.
Ketujuh, Sylvia Ramadhani Putri, anak Nanik yang berusia 3 tahun. Yang kedelapan, Ariel Somba Sitanggang, berumur 34 tahun. Yang sembilan, Muhammad Aksoni alias Sony, berumur 29 tahun. Dan yang terakhir, Zainal Abidin alias Zeki, berumur 21 tahun. Dari kasus 11 orang yang dimutilasi Rian, ternyata Rian nyaris pernah membunuh ibunya sendiri. Dari artikel yang saya temukan, kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 1995 ketika Rian duduk di kelas 3 SMP Tambelang, Jombang. Ibu Rian yang bernama Kasiatun yang berumur 55 tahun mengaku bahwa buah hatinya pernah melontarkan ancaman pembunuhan. Kasiatun juga pernah dikejar-kejar oleh Rian yang memegang pisau. Soal hubungan sesama jenis yang dilakukan Rian dengan pria lain, Kasiatun mengaku orientasi seksual anaknya mulai berubah sejak tahun 1990-an saat duduk di kelas 3 SMP. Perubahan tersebut terjadi setelah Rian menjalani perawatan di Rumah Sakit Gatoel, Mojokerto selama 2 minggu. Setelah sembuh, Kasiatun mengatakan muncul aura keperempuanan dari diri Rian. Saya menyesal sekaligus minta maaf kepada keluarga korban dan masyarakat, ujar Kasiatun pada 2008 silam. Lebih lanjut, Kasiatun bersama suami juga menuturkan bahwa ia tidak mengetahui sama sekali bila Rian melakukan pembunuhan di rumah mereka. Kasiatun menduga Rian mengajak orang lain ke rumah ketika dirinya bersama suami keluar rumah. Biasanya pada hari Ahad, Kasiatun dan suaminya pergi ke Sidoarjo. Kasiatun dan suaminya pun kalau mengetahui jika Rian membunuh di rumahnya, mereka tidak akan berani masuk ke dalam rumah tersebut. Ahli forensik pun yang bernama Dr. Abdul Muknim Idris membuka suara tentang kejadian kasus Rian Jombang tersebut. Dalam tayangan Mata Najwa, Dr. Muknim Idris membagikan pengalamannya dalam menangani kasus tersebut. Menurut Dr. Muknim Idris, pembunuhan itu memiliki 2 tipe. Yang pertama, sebagai sarana untuk mencapai tujuan, dan yang kedua, sebagai pelampiasan emosional. Sementara luka yang ditemukan dalam tubuh Heri lebih pada pelampiasan emosional. Yang menarik di sini adalah ternyata mulut korban itu dibelah. Ini mencerminkan bahwa ada kata-kata yang tidak enak buat si pelaku, tambah Dr. Muknim Idris. Selain itu, Dr. Muknim Idris juga mendeteksi adanya bekas luka sobekan kecil di bagian perut. Luka tersebut mengindikasikan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh Rian Jombang dalam membunuh Heri berbentuk kecil. Bukan hanya itu, Dr. Muknim Idris juga menemukan fakta bahwa Heri belum meninggal ketika dimutilasi. Hal ini diketahui dari adanya peradangan di jaringan bagian paha kanan yang mengindikasikan bahwa korban masih hidup ketika Rian Jombang melakukan pemotongan jasad. Pelaku pembunuhan berantai tersebut diadili di PN Depok dengan hukuman mati pada 6 April 2009. Rian sempat mengajukan banding dan kasasi, tapi majelis hakim bersikeras Rian harus dihukum. Kemudian Rian menggunakan upaya hukum luar biasa, PK, dan tetap ditolak sesuai perkara bernomor register 25 PK/PID/2012 yang diputus pada 5 Juli 2012. Kabag Humas dan Publikasi Ditjenpas Kementerian Hukum dan HAM Rika Aprianti angkat suara mengenai eksekusi mati Rian Jombang.
yang tak kunjung dilaksanakan. Rika menyebut eksekusi mati terhadap Rian adalah kewenangan Kejaksaan Agung. Rika menyebut Rian masih memiliki hak untuk mengajukan gerasi kepada Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan penempatan Rian di Lapas Gunung Sindur, Jawa Barat telah sesuai aturan. Menurut kalian, kenapa hukuman Rian Jombang sampai sekarang belum diadili? Dan hukuman apa yang pantas untuk Rian Jombang? Silakan Sobat Cerita Ahmad tulis di komen.